ke depan akan segera berlangsung seminar nasional dan bersama kita akan menantikan kehadiran Gubernur Letnan Republik Indonesia beserta para narasumber yang akan segera memasuki Dewan Ketua Letnan Republik Indonesia. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Selanjutnya berkenan kepada Bapak untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ku nyanyikan syair yang indah. Tanyalah langit mengenai bumi, dengarkan cerita bumi mengenai langit. Keduanya sama meninggikan atau merendahkan. Keduanya tak akan pernah bertemu, walau tanpa temu. Dapatkah engkau hidup tanpa keduanya? Percaya surga itu di langit, bagaimana dengan yang percaya surga seharusnya di bumi? Yakinilah apapun keyakinan itu, yakinilah ada cara yang memang berbeda. Tetapi bagaimana engkau bisa membedakan? Sebab kebenaran dari yang berbeda itu terpecah belah, sekalipun tiada kebenaran yang kedua. Masuk serai son, masuk serai son, masuk serai, masuk serai son, masuk serai son. Jagat raya, kalian yang kau
Dilanjutkan dengan himne Wawasan Nusantara. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, perkenankanlah saya menyampaikan ekspresi karena baru sekali ini Lemhanas ada seminar tentang tari tarian. Lihat tadi ada wanita atau ibu-ibu 4 orang. Saya pikir tadi peserta PPSA. Saya bukan, karena biasanya yang ekspresi adalah peserta. Kemudian yang nyanyi juga pertama kali banyak sekali. Biasanya orang Lemhanas itu lulung gitu, cuma 6 orang. Ya, ini banyak sekali. Ternyata hari ini ada pengerahan dari Mabes Polri dan TNI. Hasilnya adalah Panglima di Ponorogo. Ekspresi yang kedua, saya baru pertama kali mendengar istilah yang saya dulu selalu mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangko yang berkumandang jernih di Lemhanas. Tapi pagi hari ini saya mendengar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangko. Ucapkan terima kasih kalau ada Pak Putu Sastra. Luar biasa. Padahal kalau saya guru orang Jawa, dia bilang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangko. Jadi saya merasa pagi hari ini saya bukan berada di Lemhanas, tapi saya berada di bagian kecil di Republik Indonesia. Namun saat ini pemahaman, pemaknaan, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengalami penurunan, bahkan ada pihak-pihak berupaya untuk menggantikannya. Pada era reformasi saat ini, yaitu hadirnya kebebasan yang berlebihan dan melemahnya penegakan aturan karena dianggap mengekang kebebasan, menyebabkan timbulnya konflik kerukunan beragama, semakin pudarnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah, pudarnya rasa gotong royong, dan semakin meningkatnya gerakan kelompok radikal yang memanfaatkan atribut agama merupakan cerminan dari semakin pudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah mengalami marginalisasi dan cenderung ditinggalkan. Ke depan diharapkan Pancasila harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang pluralisme dan multikultural dalam menghadapi multikrisis saat ini. Dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu, Pancasila harus direvitalisasi sebagai jati diri, karakter, dan pemersatu bangsa sehingga ketahanan nasional dapat terwujud. Para peserta seminar yang saya hormati, saya percaya
bahwa dengan kadar ilmu dan pengetahuan, pengalaman, serta kinerja para peserta, disertai dengan semangat akuntabilitas yang tinggi yang saya pantau selama kegiatan pendidikan ini, para peserta PPSA 19 melalui seminar ini akan mampu merumuskan konsepsi strategis sebagai sumbang pikir agar Pancasila dijadikan sebagai rujukan utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pancasila harus kembali dibudayakan dan diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia, sehingga dapat kembali memahami dan mengamalkan dalam pelaksanaan pembangunan dan proses politik, sehingga dapat mewujudkan negara yang demokratis. Selanjutnya penyerahan palu seminar dari Gubernur Lemhanas Republik Indonesia kepada Ketua Senat. Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus yang mulia. Kami aturkan terima kasih dan berkenan kepada Gubernur Lemhanas dan Ketua Seminar untuk kembali ke tempat semula. Acara berikutnya pembentukan palu seminar oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional PPSA 19 tahun 2013 Lemhanas Republik Indonesia berjudul Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila guna membentuk karakter bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, saya nyatakan dimulai. Untuk memimpin perjalanan kegiatan seminar ini, kami undang tampil ke panggung Profesor Dr. Raden Agus Sarwono MBK sebagai moderator. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat datang para penjelasan Bapak di kolam. Terima kasih atas perkenan hadir. Bapak Ibu sekalian, menyimak apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa kita perlu melakukan revitalisasi nilai Pancasila dan internalisasi dalam kehidupan syariah. Kita semua sependapat bahwa para pakar memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan 7 dunia pada tahun 2030-2040. Tetapi tentu dengan satu kondisi, tersedianya kualitas sumber daya manusia. Berbicara masalah kualitas sumber daya manusia, ada dua parameter untuk manusia. Yang pertama kecerdasan dan yang kedua karakter. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pagi ini tentang perlunya revitalisasi dan kesenian Pancasila guna bentuk karakter bangsa. Kami mengundang 4 pembahas yang sudah hadir di tengah kita. Yang pertama, kami mohon berkenan hadir di panggung Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Wakil Menteri Agama, Utangan Terima kasih. Yang kedua, kami mengundang Bapak Wakil Menteri Agama. Yang kedua, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, mohon maaf, Pak Profesor Dr. Musliar Kasim. Kemudian yang ketiga, kami mohon hadir di panggung bersama kita juga tokoh agama, karena kita ingin melihat dari perspektif agama. Karena bicara karakter Pancasila tidak lepas dari akar agama. Izin kami mohon berkenan dari panggung Profesor Dr. Haji Said Adil Sirajkan, Ketua BEN. Terima kasih.
Dan berikutnya, Lemhanas kita tahu sebagai lembaga pencetak para pemimpin nasional. Kita undang salah satu narasumber dari Lemhanas, ahli ideologi yang tidak asing lagi, Bapak Dr. Anhar Gombo. Saya silakan. Dan Bapak sekalian, untuk memaparkan hasil pemikiran DPSK 19 ini, kita tampilkan dua peserta DPSK 19. Peserta pertama, Brigjen Pol Dr. Riko Amelza. Kami silakan. Tepuk tangan Pak Riko. Bicara masalah karakter, orang sepakat memberikan karakter dimulai dari rumah tangga. Dan yang paling berperan dalam rumah tangga bukan bapak, tapi ibu. Untuk itu, kita tampilkan salah satu peserta DPSK 19, Profesor Dr. Bondandian. Bapak Ibu sekalian, kedua peserta akan memaparkan pemikiran tentang revitalisasi nilai Pancasila dan internalisasi nilai Pancasila masing-masing sekitar 15 menit. Untuk itu, Bapak Ibu silakan Brigjen Pol Dr. Riko dan Profesor Bondandian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dan tentunya juga yang kami banggakan dan kami hormati, Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, para narasumber, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sestama, Bapak dan Ibu Deputi, para tajar, para taji, atau Bapak-bapak hadirin undangan sekalian, Bapak Ketua Senat, rekan-rekan PPSA 19 tentang revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila guna membentuk karakter bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Adapun materi daripada paparan yang akan saya sampaikan adalah beberapa hal, yaitu berkaitan dengan atau diawali dengan latar belakang. Kemudian kami akan menjelaskan roadmap of thinking, alur pikir dan pola pikir dan naskah akademik yang sudah kami susun. Latar belakang daripada pemilihan judul di sini adalah revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Bapak moderator tadi sudah menjelaskan bagaimana perjalanan panjang dari pemilihan judul sampai dengan Bapak Gubernur memutuskan bahwa penting kita melakukan revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan apakah kita harus membentuk suatu karakter bangsa yang baru? Tidak. Di sini membentuk mempunyai arti adalah membangun, kembali menumbuhkan, kembali menggiatkan sesungguhnya karakter bangsa yang bagaimana yang telah digariskan berdasarkan suatu perundang-undangan. Kenapa nilai-nilai Pancasila harus direvitalisasi? Ada apa pula dengan karakter bangsa? Bagaimana cara melakukan revitalisasinya? Siapa yang harus melakukan revitalisasi? Dan kenapa Lemhanas harus melaksanakan seminar pada hari ini? Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal secara khusus ingin saya sampaikan. Perubahan yang signifikan di bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada bidang politik kita ketahui Undang-Undang Dasar 45 sudah diubah sebanyak 4 kali dalam 4 tahun berturut-turut. Ini sungguh berubah suatu sistem ketatanegaraan kita. Dalam bidang politik, penggunaan kekerasan, penggunaan kekuatan massa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di sini ada 3 video kami tayangkan. Video yang pertama menunjukkan bagaimana adik-adik kita mahasiswa menggunakan cara-cara kekerasan, menggunakan kemarahan, merusak dan membakar fasilitas sekolahnya sendiri, menggunakan megafon diplomasi untuk menyampaikan aspirasinya kepada gurunya, kepada dosennya. Kita tahu adik-adik mahasiswa ingin menyampaikan pendapatnya, ingin menyampaikan aspirasinya, tapi Pancasila tidak mengajarkan seperti itu. Video yang kedua menunjukkan bagaimana kekerasan yang terjadi antar umat beragama, yang terjadi di Cikeas.
Dan video yang ketiga menunjukkan bagaimana tawuran konflik yang terjadi antar tetangga yang baru saja merayakan Hari Idul Fitri. Konflik ini terjadi 1 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri kedua. Beberapa fakta ini kami sampaikan telah menunjukkan terjadinya pergeseran nilai Pancasila. Apa ini harus kita biarkan? Stop. Ini harus dihentikan. Tidak boleh berlanjut. Jangan biarkan generasi bangsa hidup dalam alam demokrasi yang salah. Harus ada penataan. Harus ada guidance. Jangan biarkan generasi muda bangsa Indonesia mencari-cari sendiri ideologinya yang cocok untuk dirinya, yang cocok untuk menjalankan hidupnya, yang cocok untuk menjalankan negaranya. Kita sudah punya ideologi. Harus ada pemahaman karakter bangsa bagaimana yang harus dipilih, yang harus dituntun, yang harus menjadi acuan. Jangan biarkan bangsa ini bergerak menuju arah yang lebih salah lagi. Nah, terkait bagaimana tadi judul dari Sembilan Nasional kita adalah bagaimana merevitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila guna membentuk karakter bangsa. Nah, terkait karakter bangsa itu seperti apa ya? Ternyata itu sudah dirumuskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai RPJP tahun 2005-2025 bahwa yang namanya karakter bangsa yang kita inginkan tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, berorientasi efek berdasarkan Pancasila. Jadi semua sudah jelas kenapa. Dan kemudian juga Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hardinas tahun 2010 sudah menyampaikan bahwa modal untuk sebuah bangsa untuk tetap survive dalam kehidupan yang kompetitif yang tadi sudah disampaikan oleh Jericho, banyak sekali aspek regional maupun global yang menghantam Indonesia. Itu ada 2, yang satu itu adalah bangsanya itu memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua memiliki karakter yang kuat, baik sebagai pribadi-pribadi individu maupun sebagai sebuah bangsa. Nah, terkait karakter yang kuat tersebut, Bapak Presiden juga sudah merumuskan bahwa itu memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri, self-esteem, disiplin, semangat, sikap optimis, dan banyak hal yang positif tentunya. Dan pastinya bisa dilihat di paling bawah itu adalah yang juga patriotisme, nasionalisme, dan mencintai tanah air dan bangsanya. Dari Lemhanas, Bapak Gubernur Profesor Budi Susilo Supandi 2 minggu yang lalu dalam roundtable discussion juga sudah menyampaikan bahwa karakter bangsa itu sebenarnya adalah suatu kualitas perilaku yang kolektif kebangsaan yang tercermin dari kesadaran, pemahaman, dari rasa, dari karsa, serta perilaku berbangsa dan bernegara. Satu tauladan lebih berarti ketimbang 1000 tauladan. Dan yang ketiga, revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila akan kami jawab dengan 5 strategi pendekatan yang tadi telah dijelaskan oleh Profesor Badan yang berkaitan dengan sosialisasi, mendorong internalisasi dan integrasi pendidikan, kemudian kerjasama, kebudayaan dan pemberdayaan pemangku kepentingan. Demikian 3 poin kesimpulan yang kami sampaikan. Silakan Profesor Badan menyampaikan ada 3 syarat kita dari naskah itu. Jadi kenapa perlu payung hukum? Karena tadi sudah disampaikan dari 5 strategi agar lebih mudah dan menjadi panutan dari seluruh bangsa. Itu proses revitalisasi dan internalisasi Pancasila selayaknya itu dimulai di kementerian, di lembaga pemerintahan. Karena berada dalam satu koordinasi, satu rentang kendali sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan dan bisa menjadi lab mini. Jadi lab mini sebagai percontohan. Nah, dari lab mini ini nanti kita bisa lakukan evaluasi untuk masukan dalam skala besar di Indonesia itu seperti apa harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Dan karena kementerian dan lembaga negara ini adalah pimpinan tertinggi di negara ini akan menjadi role model baik untuk unit organisasi di bawahnya maupun untuk orang-orang warga negara yang lainnya. Nah, untuk itu kami mengusulkan agar dibentuk suatu payung hukum sebagai landasan implementasi tersebut dalam bentuk peraturan presiden yang mengakomodir. Saat ini sudah ada konsep wawasan kebangsaan yang dibuat oleh Kemenko Polhukam, juga sudah ada rancangan Perpres mengenai pembangunan karakter bangsa oleh Kemenko Kesra serta kajian dari Lemhanas RI. Kalau ketiga hal ini kita gabungkan itu akan menjadi luar biasa, Pak. Itu saran yang pertama untuk membuat
kedua, untuk melaksanakan hal tersebut mungkin kita mungkin perlu dibentuk sebuah lembaga atau badan ad hoc di bawah langsung koordinasi Bapak Presiden dengan pelaksana harian itu di bawah koordinasi Kemenko Kesra. Nah, dengan adanya lembaga ini diharapkan bisa terjadi percepatan proses revitalisasi dan internalisasi dalam konteks Perpres yang tadi. Dan saran kami yang ketiga, agar tanggal 18 Agustus, yaitu tanggal sidang PPKI yang mengesahkan UUD 45 sebagai dasar negara, di mana di dalam pembukaannya itu tercantum putusan Pancasila, itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan dinyatakan sebagai hari besar nasional. Jadi demikian saran yang dapat kami sampaikan mewakili PPSA 19. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kami mohon masukan dari Bapak-Bapak bahas dan juga Bapak Mensesnek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu sekalian pemaparan tentang revitalisasi dan internalisasi Pancasila. Sebagaimana seharusnya dalam kerangka bernegara. Kalau saudara baca lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni yang diucapkan oleh Bung Karno dalam posisi sebagai seorang pejuang, jadi harus diingat itu. Dalam posisi sebagai seorang pejuang, dalam posisi sebagai anggota BPUPKI, dalam posisi sebagai seorang intelektual, dan dalam posisi sebagai seorang pemikir bangsa. Apa yang dia katakan? Yang dia maksudkan kesejahteraan adalah tidak akan ada orang miskin di dalam Indonesia merdeka. Itu kata-kata Bung Karno. Yang terpenting di situ, dia mengaitkan antara demokrasi dengan kesejahteraan itu. Oleh karena itu, Bung Karno selalu menolak demokrasi Barat, oleh karena dalam pandangan dia, demokrasi Barat hanya demokrasi politik. Dan artinya apa? Ketika kita sekarang mau berdemokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi bukan sekedar agar supaya kita punya kebebasan berbicara, kebebasan memaki-maki orang. Bukan itu tujuan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Tetapi demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana yang dimaksudkan oleh perumus awalnya adalah demokrasi untuk menciptakan sebuah kesejahteraan di dalam Indonesia merdeka. Jadi kalau Anda berdemokrasi hanya untuk mendapatkan kedudukan dan posisi sekedar itu, Anda keliru dalam memahami demokrasi berdasarkan Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan Lemhanas yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu Profesor, sebagai narasumber, saya memang kadang-kadang grogi juga. Saya berbicara ini untuk pertama kali di Lemhanas. Rupanya memang PPSA kali ini ada maksud. Kenapa mengundang Seskap sebagai pembicara? Rupanya paling tidak yang saya baca dari 3 saran itu bisa melibatkan, ya saya sebagai ide PPSA, Ustaz PPSA dan Bapak Presiden untuk menerbitkan barangkali Perpres, Inpres dan sebagainya. Itulah memang tugas sekretariat kabinet. Tapi kalau peraturan pemerintah yang dengan
Tapi saya grogi tadi ada dua hal. Satu, saya lihat ini semuanya profesor semua atau narasumber. Saya bukan profesor, tapi memang nasib saya Pak. Zamannya itu Menteri Pendidikannya Dr. Daud Yusuf, Panglimanya G1 Hankam Intel Pak Benny Murdani, pembantu atau sestri presiden itu adalah Pak Ali Murtoko. Memang zaman nasib saya kurang baik. Saya pidato diminta wisuda saya keluar dari tahanan di Bon dulu, saya pidato di UI. Jadi Profesor Mahar almarhum rektor khusus PKMPI dan mahasiswa yang muda-muda, ini zaman dulu. Pak, saya ingin menjadi dosen UI. Nggak bisa, Pak. Apa gitu? Nggak bisa. Kita sudah ada tadi ikut satu kelas karena dosennya Dr. Prancis yang pintar, punya filosof Ali Murtoko. Tapi ada juga yang membandingkan dia siapa, gitu. Ya boleh. Nah, itu nasib saya tidak bisa jadi pegawai negeri sipil. Ini kan. Jadi saya malu sama profesor-profesor yang memberikan masukan tadi yang begitu bagus. Dan memang ketika itu adalah karena saya pernah, mungkin Pak Jo Santoso atau Pak Pangdam nggak ngalamin. Saya 7 bulan kurang lebih di Guntur, tapi 2 minggu terakhir masuk Guntur. Apa sih yang harus menyebabkan 7 bulan saya ditahan? Simpel. Saya harus mempertanggungjawabkan karena saya mencalonkan Ali Sadikin, Gubernur DKI yang sudah hampir selesai, menjadi presiden. Saya pikir kaos the best. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak betul, dan juga PPSA dengan papernya ketika membuat satu kajian keadaan nasional global pada saat itu memang tidak memungkinkan. Padahal saya hanya mengikuti aturan bahwa setiap orang, menurut hemat saya pada waktu itu sebagai mantan ketua Dewan Mahasiswa UI, harusnya setiap orang boleh menyampaikan kepada MPR calon presiden yang diinginkan. Begitu. Tapi akhirnya saya ditahan. Dan kalau tadi bicara banyak Pak Kiai, tapi memang menyampaikan bukan dari Ansor atau yang menyampaikan yang namanya nama Islam semua. 600 mahasiswa waktu tersebut ditahan, ditangkap seperti ayam, dilepas seperti ayam. Jadi kita nggak ada surat, ada yang kepalanya digulungkan dan sebagainya. Karena memang pada saat tersebut terjadi revolusi Iran sebelumnya, dan akhirnya ketakutan. Sehingga banyak yang diambil adalah alumni HMI atau yang bernama Islam. Seperti itu kita masuk 600. Jadi sebenarnya pada saat tersebut Pak Anhar betul, kalau kita bicara Orde Lama dan Orde Baru, memang seperti itu kondisinya. Tapi kan sekarang kalau saya calonin Pak Anhar jadi presiden kan saya nggak ditahan Pak pasti, ya kan? Nah, jadi ini saya angkat itu karena menurut hemat saya, bapak-bapak atau ibu pernah, atau kawan-kawan KMPI itu mahasiswa pernah lihat di belakang truk. Di belakang truk ada gambarnya. Satu orang pakai peci, gagah, muda ganteng, my president. Yang kedua
adalah tadi kabare. Enak zamanku. Nah, sebenarnya apa yang dibahas di dalam makalah ini setelah saya baca, bandulnya hampir-hampir ke situ. Setelah reformasi ini ternyata ada tersebut tadi oleh rektor ini mahasiswanya galau, dan tentunya PKSA juga galau. Peserta iya, setelah reformasi ini kita jalan benar. Nah, jadi memang ada kegalauan. Bandulnya mau balik ke sana. Tapi sebenarnya tadi Pak Ahmad Gombong sudah dikatakan kita. Ketika zaman Bung Karno 22 tahun beliau berkuasa, Pak Harto 32 tahun berkuasa. Kemudian saya jadi ingat ketika saya dibebaskan pada tahun tersebut tahun 1998, saya diundang oleh Laksamana Sudomo sebagai Pangkom Kamtib. Karena memang teman lain, almarhum itu orangnya komunikatif sama mahasiswa. Lalu saya tanya sama ada Pak Domo, kan ketika saya menjabat sebagai ketua Dewan Mahasiswa ini, Bapak panggil saya malam, siang pakai mobil Valiant Bapak, yang tempat ajudannya Pak Supriyadi yang tinggi. Kan saya datang, saya jelaskan sama Pak Adek. Sekarang saya mintanya, saya ditahan 7 bulan, tidak ada surat penahanan, tidak ada surat pembebasan. Apa alasannya? Gini, saudara kok. Kenapa saudara, kebetulan di Jalan Borobudur nomor 2, seberangnya itu tangannya oleh sedikit. Kenapa saudara Limpo mencalonkan tetangga saya jadi presiden? Saya bilang, Pak, saya kan sesuai dengan prosedur. Saya sampaikan suara saya hanya dengan saudara Bambang Sulistomo oleh MPR. Dipilih atau tidaknya MPR, saya konstitusional pada saat tersebut. Ya, tapi Pak Joko boleh kritik jenderal siapa saja lah. Asalnya jangan sapi itu dan keluarganya. Jadi paham ya Pak, akal tentang sejarah ya. Terus saya bilang, Pak Domo, saya duluan pencinta dan pengagum Bung Karno. Ketika Bung Karno pidato sebelum 1 Januari 1963, sebelum ayam berkokok, Irian Barat sudah kembali ke Indonesia. Saya masih kelas berapa SD itu. Tapi setelah itu sudah terjadi pemberontakan PKI. Presiden kita menjadi presiden seumur hidup, paduka yang mulia, presiden seumur hidup, dan kita jatuhkan dia. Saya bilang gitu sama Pak. Kemudian Pak Harto sekarang, beliau yang membela kita dari PKI, tapi dia tidak membubarkan PKI. Jadi jangan sampai Pak Harto itu dijatuhkan oleh rakyatnya lagi seperti Bung. Gitu. Jadi memang sebenarnya demokrasi kita yang sekarang ini sudah benar, bahwa jabatan presiden itu hanya 2 term 10 tahun itu sudah paling benar. Nah, ini sedikit pengantar saya mengenai cerita kenapa sebenarnya kita sudah di jalan yang benar. Nah, sekarang kembali di dalam cara bagaimana PPSA menyusun ini dengan alur pikir dan pola pikirnya. Saya akan menggunakan ya memang waktu disertasi saya di School of Engineering and Applied Science di George Washington University di Amerika. Saya menggunakan Management of Social Dynamics.
Profesor Bondan dari ahli teknologi. Saya bangga. Beliau itu dia semuanya. Menurut hemat saya, pendekatan yang sudah dibikin sudah bagus. Nilainya kalau boleh saya menilai B+ menuju E-. Tapi why not the best? Dengan masukan yang profesor, tadi masukan dari peserta, mudah-mudahan menjadi E atau E+. Ya. Tapi saya ada beberapa hal yang sama seperti tadi para profesor narasumber yang saya hormati, yang bisa membuat tadi dari B+ E- menjadi E atau E+. Mudah-mudahan masih ada waktu saya kira. Manajemen of social dynamic yang paling penting adalah bagaimana unsur value, nilai-nilai, kita bicara nilai Pancasila, dan juga dianalisis, diobserve oleh para peserta yang menyusun dengan bagus dan baik, dengan melihat linstra nasional, global, dan sebagainya. Itu sudah betul. Nah, jadi value di dalam waktu tertentu itu sangat berpengaruh pada dinamika sosial. Apakah itu ketika zaman sebelum kita merdeka, setelah kita merdeka, sampai sekarang. Itu berpengaruh dalam dinamika sosial. Yang kedua adalah kelembagaan. Daripada value itu yang prevail, yang berlaku. Apa nilai-nilai yang sekarang berlaku setelah kita 68 tahun merdeka? Dan kebetulan saya kalau mengajar dulu di Seskuat, Sesko Kapati, Seskim Polri, Sesko AU di Bandung. Kebetulan saya adalah asistennya Profesor Almarhum Hamadi. Dulu deputi saya di LIPI, dan saya masuk LIPI tidak bisa masuk kelas. Sehingga saya tidak bisa jadi profesor. Tapi bisa dekat profesor riset namanya. Nah, itu adalah siklus kontraktif. Jadi setiap 50 tahun ekonomi, sosial, karena adanya interaksi dan interaksi, jadi interaksi dan interaksi antara value dengan kelembagaannya. Kelembagaannya itu apa? Ya, pemerintahan, yudikatif, legislatif, dan sebagainya. Dan jangan lupa, negara maju demokrasi maka adalah media dan pers. Itu juga berkuasa besar. Nah, jadi kalau saya lihat di situ, Prof. Bondan walaupun dari teknologi agak lupa. Saya lihat di dalam kajian ini kurang memasukkan masalah perkembangan teknologi. Padahal kalau kita lihat dari siklus kontraktif, saya bisa bacakan mulai andai kata perbedaannya tahun-tahunnya, supaya kita lihat juga bahwa teknologi ini sangat berpengaruh. Tapi nanti saya kaitkan dengan situasi nilai-nilai ini. Jadi kalau kita lihat siklus kontraktif itu mulai dari the Industrial Revolution di 71, kemudian the Age of Steam and Railways, the Age of Steel Heavy Engineering, the Age of Oil, Electricity and Automobile, sampai yang terakhir mulai 1971 sekarang adalah the Age of Information and Telecommunication. Kemudian kalau kita lihat revolutionnya, saya nggak bawa itu, saya tinggalkan. Sudah selesai saya ininya. Adalah 1600 sampai 1780 itu the wave of the financial agricultural revolution di Amerika. Kemudian industrial revolution, the wave of technical revolution, the wave of scientific technical revolution,
and the wave of the information and hypothetical wave of the post-informational technological revolution 2015 sampai 2030. Nah, salah satu yang saya lihat sekarang yang terkait dengan topik diskusi information technology. Dari information technology ini lahirlah kita melihat sekarang bentuknya reveal daripada nilai-nilai yang berlaku di dunia. Apa itu? Demokrasi. Tadi kawan dari KFPI mengatakan salah mungkin definisi demokrasi. Makanya dari KFPI. Lalu apa yang berlaku di dunia itu? Interfaith dialogue daripada agama, gender, human rights. Itu semuanya adalah values yang berlaku yang sekarang berkembang juga karena ada teknologi. Dan teknologi itu adalah informasi. Sekarang jadi internet, jadi Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah, pilar yang tadi kita sebut tadi, masalahnya adalah kalau saya lihat di dalam makalah ini tidak tersentuh pilar keempat, yudikatif, legislatif, eksekutif. Pilar keempat itu adalah peran media. Dengan adanya Twitter sekarang akan jadi terbuka lebih. Tetapi sekarang yang lagi ramai, yang korup ketika zaman Orde Baru, kebanyakan orang pusat, orang pemerintah. Ketika reformasi, kebanyakan tidak lagi bergeser sedikit, tidak lagi kepada orang pemerintah di pusat, tapi ke daerah. Karena sebelum diputuskan oleh MK, itu saya selalu menyiapkan untuk izin pemeriksaan. Kalau izin pemeriksaan itu sekarang sudah bergeser kebanyakan di daerah. Dan kalau dilihat siapa yang diperiksa oleh polisi dan jaksa, termasuk yang di KPK, maka kebanyakan memang boleh dikata sudah lebih 70%, 80% adalah dari daerah. Kemudian kalau lihat dari partainya, ya ini maaf dari partai, tapi ini fakta. Partai Golkar nomor 1, Partai PDIP nomor 2, Partai Demokrat nomor 3, lebih dan seterusnya. Karena memang itu yang sudah besar-besar, yang sudah lama. Nah, jadi saya ingin sekarang mengingatkan bahwa pergeseran-pergeseran itu terjadi setelah kita reformasi, tetapi juga sekarang masalah dari kebebasan pers ini. Kita lihat Undang-Undang 40 pers, pasal 5 dan pasal 6, sebenarnya ada kewajiban-kewajiban itu, tapi itu tidak dilakukan. Sekarang orang bisa mengutip sumber di Twitter yang tidak jelas, dimasukkan ke dalam koran dan TV. Dan itu jadi sah-sah saja menjadi topik. Ketika tadi Pak Riko presentasi, ada gambar-gambar kebakaran, gambar-gambar demo, konflik agama. Apakah memang daripada pengamatan observasi itu betul? Saya ingin membacakan juga sama seperti Pak di bab 3. Sebagai contoh, saya bacakan yang bab 3, kondisi apa tadi? Revitalisasi, internalisasi nilai-nilai Pancasila saat ini. Pancasila sebagai ideologi dasar negara dan falsafah bangsa pada hakikatnya merupakan jati diri, perekat dan pemersatu bangsa. Di tengah-tengah situasi kehidupan bangsa yang masih dilanda multikrisis dewasa ini, membicarakan Pancasila menjadi sangat relevan. Saya agak mengkoreksi bahwa apa betul
Sekarang kita menghadapi multi krisis. 32 tahun Soeharto jadi presiden, income per kapita kita $1.200. 1998 terjadi krismon, itu namanya multi krisis. Kita krisis politik, kita revolt undang-undang 45 kita, dan itulah multi krisis 1998. Dari apa yang telah dicapai oleh Pak Harto, Bapak Pembangunan, dari income per kapita kita 1.200 turun menjadi sekitar $600. Itu multi krisis. Setelah kita revolt, tentunya sumbangan dari Pak Habibie ada, sumbangan dari Gus Dur ada, sumbangan daripada Ibu Megawati ada. Sekarang alhamdulillah income per kapita kita di akhir 2014 akan menjadi sekitar $5.000. Jadi kalau kita mau lihat dan kita mau fair, ada kemajuan. Tapi krisis itu kadang-kadang dibuat oleh media demikian hebatnya. Katakanlah konflik masalah Ahmadiyah. Apakah itu tidak ada zaman sekarang? Ada. Baca di bawah bendera revolusi. Tahun 1926, tolong saya koreksi Pak Anak Bapak. Ketika Bung Karno di NB, Bung Karno anak ITB di Bandung, pusat DITI dan semuanya segala Islam yang disebut radikal tadi hanya di Jawa Barat. Ketika kawannya membawa surat cuplikan mengenai bahwa Bung Karno adalah pendiri Ahmadiyah, ini oleh koran, media juga tadi. Saya ngomong tadi undang-undang pers, dan bagaimana pers sekarang membuat seolah-olah kita multi krisis. Apa betul kita multi krisis? Apa betul kasus Syiah itu menjadi seperti perang Irak dan dengan Iran yang 8 tahun gara-gara antara Sunni sama Syiah ribut. Dan itu tentunya Prof. Kiai tadi Ottoman itu kan dengan Safia itu kan ributnya udah juga berabad-abad. Dan isu ini dibawa. Berapa Syiah di Indonesia? Berapa Ahmadiyah? Itu ada. Tapi ini dibuat begitu menjadi hebat oleh kita. Saya ingin sedikit, kalau Anda ada sempat membuka tulisan dari seorang dosen Erlangga namanya Henry Subiakto. Media sebagai power cenderung koruptif. Media as power tends to corrupt. Jadi Henry _Subiakto. Saya baca sedikit-sedikit supaya kita tahu. Kalau tadi antara teknologi informasi nanti ke depan dan ekonomi nanti ke depan, bagaimana nanti akan juga mempengaruhi value tadi dan kelembagaan tadi, baik demokrasi dan bagaimana teknologi yang akan datang bagaimana. Dia bilang begini dalam tweetnya, saya bacakan. Tweet sesuai janji saya akan tweet tentang awas media sebagai power cenderung koruptif. Media as power tends to corrupt. Mari kita mulai. Yang menyorotnya media sebagai power yang cenderung juga disalahgunakan. Jadi bukannya yudikatif, eksekutif, dan legislatif saja. Pernahkah Anda dengar istilah power tends to corrupt? Absolute power corrupts absolutely. Itu istilah aktor abad 18. Menurutnya kekuasaan cenderung disalahgunakan, apalagi yang amat besar pasti disalahgunakan. Dulu yang amat berkuasa itu para raja atau pemerintah. Makanya mereka kemudian diatur oleh konstitusi untuk dibatasi kekuasaan. Ada trias politika yang memecah kekuasaan negara, jadi eksekutif, legislatif, yudikatif, awalnya bisa itu tangan raja atau pemerintah. Dulu berlaku istilah the king can do no wrong. Raja itu maksum, tidak pernah bersalah. Dia pemerintah,
pengadilan, wakil rakyat sekaligus. Kemudian muncul the fourth estate of demokrasi, yaitu media, dan kapit 3 pilar sebelumnya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sekarang eksekutif membatasi kekuasaannya, tiap hari dikritik. Begitu pula legislatif dan yudikatif yang diawasi dan dikritik biasa. Kekuatan keempat, media jarang dikritik. Kekuasaannya pun makin besar, jadi kekuatan politik tetap melindung ke undang-undang pers dan konstitusi. Fenomena media tumbuh makin kuat, menggurita jangkauan sebagian besar rakyat. Kekuatan informasi yang penuh cara berpikir rakyat. Media terkuat itu TV. Ada 40 juta pesawat TV di Indonesia, jumlah pesawat TV-nya. Tiap pesawat ditonton 4 orang, maka potensi maksimum penonton 4 kali 40 juta sama dengan 160 juta orang. Karena pengaruhnya begitu kuat, berbagai pihak seperti politisi, pengusaha maupun pengamat selalu berbaik-baik dengan TV agar terakomodasi. Jarang ditemukan pengamat berani kritis atau kecam perilaku TV yang negatif, karena pengamat tetap ingin bisa tampil di TV. TV makin kuat dan besar dan banyak pemiliknya makin sedikit. Terjadi konsentrasi kepemilikan dan konglomerasi vertikal dan horizontal. Pemilik punya beberapa TV, koran, majalah, radio, dan .com. Kekuatan informasi politik, ekonomi, dan budaya dikendalikan segelintir orang. Informasi publik dikendalikan segelintir orang, siapapun ingin dapat dukungan publik harus berbalik dengan berkait dengan konglomerat media. Repotnya pemilik media ini di sini selain sebagai pengusaha juga politisi. Medianya digunakan sebagai penyokong usaha dan politik. Media benar-benar menjadi tools of politics, makanya diperlukan semua kekuatan ingin memilikinya identik dengan power. Tren demokratisasi dan liberalisasi yang terjadi di sektor media ditandai deregulasi termasuk bidang isi yang makin bebas. Kondisi makin bebas inilah yang dimanfaatkan oleh para pemilik media, tidak hanya untuk membesarkan bisnisnya, tapi juga untuk tujuan politik. Pemilik media bermain politik itu tren global di negara demokrasi liberal, polanya yang beragam. Jadi intinya saya tidak bacakan hadis 49 bahwa yang perlu juga harus dilihat ketika membuat analisis multikrisis, menurut teman saya adalah karena memang kebebasan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang PR sendiri, khususnya pasal 5 dan 6. Yang kedua, termasuk sekarang di sosial media yang kebanyakan seperti trio maca dan yang lain-lain, itu tidak jelas identitasnya. Tapi dikutip, dibahas pula di DPR. Nah ini saran yang saya melihat selain kegawatan yang kalau kita lihat nilai dari Pancasila itu juga harus kita kendalikan, saya kira.